pada materi ini kita akan membahas pemakaiannya dahulu, karena dengan tahu cara pemakaian class-list-nya dalam statistik, mungkin Bapak Ibu akan bisa membuat bahan ajar ataupun LKPD yang akan kita share ke anak-anak nantinya. Statistika ini itu adalah materi yang akan kita bahas itu di kelas 12. Nah, untuk yang sekarang target kita itu menentukan gimana cara mencari min, median, kuartil, nilai maksimum minimum, lalu timpangan baku ataupun ragam dengan memakai kalkulator class-list. Nah, pada kalkulator ini, menu statistik kita memakai 2 menu. Jadi kita memakai menu 6 atau 8. Menu 6 itu di sini mengenai statistik, dan menu 8 itu adalah mengenai spreadsheet. Jadi kita akan mengentrikan data-data kalau dia data berkelompok. Nah, yang harus sangat diperhatikan Bapak Ibu, sebelum kita memulai memakai class-list, biasanya kita mempunyai data yang sudah tersimpan di kalkulator kita masing-masing. Jadi biar tidak terjadi keeroran atau kesalahan, maka lebih baik kalkulator kita kosongkan dulu dengan klik shift 9, lalu 1, tutup data, lalu kalau reset sama dengan, lalu kita tekan AC. Jadi insya Allah kalau seperti ini data semua yang ada di dalam kalkulator itu sudah bersih. Dan pastikan sekarang kalkulator Bapak Ibu semua sudah bersih dulu. Lanjut, pertama itu kita akan bahas bagaimana cara mencari nilai min pada class-list. Kalau saya punya data seperti ini, biasanya kan anak-anak kalau diberi data yang berkoma-koma mereka langsung stres ya. Mungkin untuk daya tarik kita dulu kepada si siswa, nggak apa-apa kita kasih seperti ini, dan kita berikan kalkulator sama anak-anak, class-list-nya ke siswa. Di sini kita memberikan ada datanya itu data yang berkoma-koma. Mana cara mencarinya pakai class-list. Langkah pertama yang lakukan itu kita ambil menu dulu. Jadi pastikan kalkulatornya hidup dulu dengan klik on, lalu menu. Di sini akan tampil menunya dan kita akan memilih itu adalah menu 6 karena menu 6 adalah statistik. Kita pilih menu 6. Dia akan muncul nanti satu variabel dan macam-macam. Nah, kita pilihnya yang satu variabel karena kita masih berurusan dengan satu variabel. Kalau kita pilih satu variabel berarti kita pilih angka 1. Nah, di sini kalau kita sudah pilih angka 1, setelah pilih angka 1, kita akan entrykan data. Kita masukkan data yang banyak tadi. Mulai dari 24,6. Sorry. 24,6. Untuk memasukkan data itu cukup tekan sama dengan 24,6, lalu data berikutnya 21,4, 27, 30,2. Mungkin Bapak Ibu bisa sekalian dicobakan ke emulatornya. 20,4, 20,7, 21,8, 29,1, 22,5, 21,6, 31,8, 21,0, 17,1, 27,7, 28,1, 24,9, 24,7, 24,0, 23,6, 19,1, 20,8, 24,8, 29,6,
24,4. Nah, ini data yang kita entrykan ke Classwidth. Mungkin kalau kita pakai kalkulator biasa itu cari minnya dijumlahin semua, nanti kalau ada kesalahan kita nggak bisa melihat di sana. Jadi keuntungannya pakai Classwidth, kita bisa cek lagi di sini Bapak Ibu. Betul nggak sesuai data yang kita berikan dengan data yang kita ketik itu sama dengan data yang ada pada soal. Jadi di sini itulah keuntungan Classwidth. Jadi kita tidak mengulang-ulang lagi kalau ada siapa tahu terjadi kesalahan. Kalau kita pakai kalkulator biasa itu kita bisa salah pencet, kita nggak bisa cek lagi gitu datanya benar apa salah. Kalau di sini kita datanya bisa kita cek benar apa salahnya. Jadi kalau misalkan kita punya salah penginputan data, kita bisa ganti caranya gimana, Bu? Jadi kalau seandainya kita salah input data, misalnya di data yang ke-8 misalnya. Jadi kita tinggal arahkan kursor kita ke arah angka data ke-8. Lalu kita tinggal ganti aja. Misal kita ganti 27,1. Nah, kita tinggal sama dengan. Jadi tadi cara gantinya arah ke 8. Pakai kursor, lalu kita kasih 29,1. Baik, tersimpan jangan lupa sama dengannya. Baik. Jadi harapannya Bapak Ibu juga Bapak Ibu sehari ini bisa mempraktekkan dengan emulator ataupun kalkulator yang punya di rumah ya, Pak. Setelah data kita masukkan, maka langkah kita berikutnya adalah kita pilih OPTN. Kan kalau saya tuh objek, pilihkan tipe editor sama satu variabel. Karena kita milih satu variabel, maka kita pilihnya kita berhubungan statistik, maka kita pilihnya angka 4. Klik angka 4, muncul yang seperti ini, lalu kita pilih lagi OPTN. Kita klik kursor ke bawah dulu. Lalu target kita kan di sini mencari nilai min. Maka kita nanti pilihnya nanti yang kedua karena di sana ada variabelnya. Di sini kita bisa lihat ada untuk rata-rata itu X bar-nya ada di angka 1. Lalu ini nanti ada yang simpangan baku ragam. Karena sekarang kita nyarinya untuk yang rata-rata itu min, berarti kita pilihnya angka 1. Nah, jangan lupa sama dengan, maka muncul nilai minnya adalah 24,132. Arahannya nanti kalau untuk mencari pilihan kita kliknya nanti OPTN gitu. Jadi ini untuk cara mencari min untuk data tunggal. Nah sekarang kita coba buat ibu-ibu bagaimana kalau datanya ini yang gampangan dikit. Bapak Ibu coba dulu berapakah nilai rata-rata ulangan si Andi. Kalau ini kalau kita biasanya bisa langsung kita cari ya kan Bapak Ibu. Nah, kalau tadi angka kepanjangan agak ribet, nah kita cobalah cari sekarang yang si Andi gimana. Jangan lupa shift 9 kita on dulu, bersihkan data. Shift 9 1 sama dengan AC. Oke, datanya udah bersih. Langkah pertama tadi kita ambil menu. Setelah menu, kita pilih yang 6. Lalu kita pilih 1. Nah, ini angkanya kan agak gampang. Jadi agak mudah Bapak Ibu entrikan. 4, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10. Setelah data dimasukkan, kita tadi ingat aja angkanya, PTN dulu. Lalu pilih statistik 4. Lalu kita klik PTN lagi. Kita cari nanti yang variabel 2. Lalu kita butuh rata-rata 1 sama dengan. Nah, di sini dapatlah nilai rata-rata si Andi 7,5.
Mungkin kalau untuk data sederhana ini kita lebih gampang dengan manual. Tapi kalau kita ketemu soal yang seperti tadi, itu lebih enak kita pakai kalkulator. Dan paling nyamannya itu pakai ClassWiz. Oke, untuk rata-rata tunggal itu aman. Saya kalau bagaimana kalau sekarang dia data berkelompok. Nah, data sudah bersih, berarti kita klik menu dulu. Menu yang dipakai pasti tetap adalah menu statistik nanti. Tapi kalau kita pakai data kelompok, kita pakai menu 8. Terus presetnya. Tujuannya apa? Karena kita mau masukkan data-data kita tadi. Setelah sampai ke sana, maka kita input data. Data yang kita input itu data yang tadi. Di sini yang data kita input itu yang rentangnya 3 sampai 4. Berarti di kolom A itu yang depan, yang kolom B-nya yang belakang. Jadi kita entry di sini 3, 5, 7, 9. Nah, kalau untuk mau ke kolom sebelahnya, kita tinggal pakai kursor ini yang kanan. Terus kalau mau mulai dari atas, kita ambil kursor yang atas. Kita 3, intervalnya sampai 4. Berarti sini 4, lanjut 6, 8, lalu 10. Nah, untuk kolom C, kita butuhnya ini adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah itu kita perolehnya itu dari si A ditambah B, kita bagi 2. Jadi, materi sebelum ini kita udah pernah belajar dulunya. Mungkin kalau yang udah pernah ikut pelatihan, kita akan ngambil itu pakai fill formula. Jadi, buat menentukan kolom C, kita pakai fill formula. Cara ngambil fill formula itu di OPTN. Ini ada angka fill formulanya di angka 1. Tujuannya apa Bapak Ibu? Biar nanti di kolom C kita cuma sekali input data aja sampai ke bawahnya ngisi gitu. Jadi untuk kolom C kita kan tahunya si A ditambah B kita bagi 2. Karena sekarang kursor kita itu adanya di letak C1, maka kita mulainya juga A1. Kasih kurung dulu. Untuk A kan di sini adalah merah, maka kita kasih pakai alfa untuk ambil A. Alfa, lalu A, 1, ditambah, B juga merah, berarti pakai alfa. Alfa B, 1, jangan lupa tutup kurung, lalu bagi 2. Nah, sama dengan, sekarang rank. Kita ngambilnya tadi data itu rentangnya dari ini ada C1 kasihnya di sini C1, C2, C3, C4. Berarti ada 4. Jadi kita milihnya di sini C1, tinggal kasih kursor kanan aja sampai C4. Delete ini ganti 4. Maka di sini dengan. Nah, ini kelihatan. Jadi kita targetnya tadi cuma masuk di sini, tapi dia sampai ke bawahnya ngisi. Jadi kita nggak perlu ngantri lagi satu persatu. Ada yang resen tadi itu Mbak, Mbak Anggi? Atau lanjut aja? Ya, ada yang raise hand Ibu, ada Ibu Elvira yang saya bukakan mikrofonnya ya Ibu ya. Ya. Iya. Silakan Ibu Elvira. Ya Bu, sebelum halo. Ya, halo silakan Ibu. Ya, Ibu Elvira. Itu Bu, data kolom C-nya gimana cara mengisikannya tadi nilai tengahnya Bu? Ya, itu untuk nilai tengah. Itu untuk nilai tengah kita pakai fill formula. Saya coba ulang lagi ya. Iya. Kita Bu Dira mungkin temponya saja yang diperlambat ya Bu ya. Ya, jadi mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang mungkin sambil mengikuti arahan dari Ibu Dira. Kalau misalkan Ibu Dira terlalu cepat atau Bapak Ibu kurang bisa memahami, mungkin bisa raise hand seperti Ibu Elvira atau dia berikan komentar via kolom chat. Nanti akan saya coba bantu bacakan atau akan saya bantu untuk bukakan mikrofonnya.
Tadi itu suaranya hilang-hilang, Bu. Oh, hilang-hilang suaranya. Iya. Oke, baik Ibu. Emulatornya jalan, suaranya nggak kedengaran gitu, Bu. Oke. Baik, kita ulang lagi ya Ibu Dira ya. Ya, yang kolom C. Ya, yang kolom C. Oke. Kita ulang lagi. Yang kolom C kita kan mau ngambilnya ini nilai tengah. Kalau nilai tengah, kalau angkanya gampang seperti ini kan kita tinggal ngasih 3,5, 5,5, 7,5 ataupun 9,5. Tapi kalau nanti rentangnya nanti besar, kan kita membutuhkan waktu yang lama buat menentukannya. Sementara di kelas list kita sudah punya caranya itu dengan pakai fill formula, letaknya di OPTN. Jadi kursornya kita taruh dulu di C. Ini kursornya kan bisa dipindah-pindah nih Bapak Ibu. Jadi kita taruhnya di C1, lalu kita ambil OPTN. PTN itu ada 4 pilihan, kita pilihnya yang fill formula 1. Lalu tinggal kita masukkan. Kalau untuk mencari nilai tengah kan tinggal menjumlahkan yang awal sama akhir bagi 2. Berarti kan ini tadi posisinya di A1, angka 3, lalu angka 4 di B1. Jadi kita jangan lupa pakai kurung dulu. Kurung. Karena si 3 letaknya di A1, maka A letaknya ada di sini, di strip. Nah, A ini lambangnya merah, kita pakainya kliknya alfa dulu, baru klik yang strip nih. Barulah aktif si A-nya. Lalu kita, karena butuhnya A1, lalu ditambah, klik tambah, B1, B letaknya di fact atau yang di koma-koma ini, dan tombolnya merah, berarti kita kliknya juga alfa B1, lalu tutup kurung, terus bagi 2. Nah, ini pastinya si 3 ditambah 4 bagi 2. Kan memang seperti itu kita mencari nilai tengah. Nah, kalau ini udah klik sama dengan, maka di rank ini nampak hitam. Kita rank C1 sampai lihat C1 berarti kan di sini C1, C2, C3, C4 karena rank kita ini kelas kita ada 4. Maka C-nya juga pasti 4. Biar dia pindah ke sini, klik Bu. Nah, sampai ke belakang, baru kita delete belakang. Karena kita mulai dari C1 sampai nanti C4. Oke, kalau sudah seperti ini, kita klik sama dengan lagi. Nah, langsung muncul di sini. Datanya itu nilai tengahnya 3,5, 5,5, 7,5, dan 9,5. Nah, di sana kelihatannya. Oke, kita lanjut. Setelah kita memperoleh nilai tengah dengan memakai fill formula, maka kita klik menu. Jadi tadi kan mendata spreadsheet-nya, datanya udah kita masukkan ke spreadsheet. Sekarang kita maunya ngambil statistiknya lagi. Klik menu. Karena butuh statistik, maka pilihan menunya adalah menu 6. Di situ akan muncul satu variabel, terus Y, A tambah DX, dan yang lain-lain. Ada 3. Karena kita bermainnya di statistik satu variabel, maka kita pilihnya angka 1. Nah, muncul yang seperti ini. Kalau sudah muncul ini, kita klik lagi, save, lalu setup. Sorry ya. 6, 1, save, setup. Nah, itu muncul input, tanggal, number, dan enter simbol. Tapi kita butuhnya bukan yang itu. Kita bisa memilihnya lagi.
klik ke kursor yang bawah. Nah, sini ada function kompleks, statistik, dan preset. Kita berhubungan dengan statistik karena kita akan memasukkan frekuensinya lagi. Maka kita pilih angka 3. Frekuensi, dia tanya frekuensi apa ya apa tidak, pastinya ya. Kita mau entrykan frekuensi 1. Nah, setelah klik 1, di sini kita memasukkan nilai X-nya itu adalah nilai data yang rata-ratanya nilai tengahnya tadi ada 3,5, 5,5, 7,5, dan 9,5. Berarti kita tinggal tulis di sini 3,5, 5,5, 7,5, dan 9,5. Nah, di sini Bapak Ibu lihat itu frekuensinya kan masih satu semua. Masih satu semua, sementara frekuensi yang kita ada pada data itu bukan satu. Jadi biar bisa ngisi frekuensinya, kita geser aja kursornya ke kanan. Di kursor kanan, nyampe di sini yang 3,5 itu kan untuk data yang pertama. Kita lihat lagi datanya. Nah, di sini frekuensinya 2, 4, 8, 6. Berarti kita tinggal isi di sini. Kalau kursornya udah sampai di sini, tinggal isi 2 sama dengan 4 sama dengan 8 sama dengan 6. Nah, jadi kita bentuknya nilai tengah udah ada, frekuensi udah ada. Karena kalau untuk mencari nilai rata-rata kan sigma FIXI ya, per sigma F. Nah, inilah yang XI-nya, ini yang FI-nya ya. Nah, kita lanjut. Nah, setelah datanya masuk, kita butuhnya OPTN lagi. Jadi kayak opsi ya, OPTN itu. Bapak Ibu udah nyampe sini belum ya? Lalu kita pilih yang statistik, pilihan 4. Oke, Bu Anggi resen lagi. Kecepatan lagi ya. Lanjut, OPTN lagi. Karena kita butuhnya bukan yang di sini, kita cari pakai Maaf Ibu Dira, barangkali mungkin banyak yang ketinggalan di antara kita tadi, agak terlambat saja. Berarti tadi sampai sampai nilai tengah tadi gitu ya. Walaupun dalam kondisi yang kurang sehat Ibu Dira ya. Jadi mungkin sedikit perlambat barangkali ibu-ibu yang lain. Mungkin ada juga yang sudah ketinggalan seperti itu. Oke. Mungkin bisa diulang dari sampai sampai nilai tengah tadi Bu Dira. Nilai tengah yang sebelah tadi. Iya. Oke. Memasukkan nilai tengah ini tadi. Nilai tengah. Kan kita sudah sampai di spreadsheet yang nilai tengahnya ada 5,5, 7,5 gitu kan. Setelah itu. Oke, kita tadi menu 6. Ke variabel ini ya. Iya. Yang kita kan sudah sampai di ada A, B, dan C tadi. Iya. A, B, dan C tadi. Saya coba bantu jawab. Oke, baik Bapak Ibu, tadi mungkin miskomunikasinya seperti ini Bapak Ibu. Tadi pada saat pengolahan data nilai tengah Ibu Dira itu menggunakan menu 8, yaitu adalah menu spreadsheet. Setelah ditemukan nilai data tengahnya, jadi nilai data tengah itu kita akan input ke menu 6. Jadi dari menu 8 tadi kita pindah ke menu 6 Bapak Ibu. Jadi mohon dicatat dulu nilai tengahnya 3,5, 5,5, 7,5 sampai 9,5 sampai kita ya.
Jadi nanti setelah itu kita beralih ke menu 6. Menu 6. Tekan menu, tekan ke 6. Jadi nanti akan tampil seperti tampilan Ibu Dira ini. Saya diserap sama Dira. Oke. Ya, terima kasih Mbak Isi. Oke, baik. Ibu Dira. Oke, maaf agak kecepatan nih. Oke, lanjut. Berarti ini kita udah dari spreadsheet-nya tadi udah transfer data semua, udah input data. Kita ambilnya menu. Jadi klik menu. Maaf, ini menu. Dipilihnya yang 6 biar kita bisa ngolah data statistiknya. Nah, 6 munculnya seperti ini. Oke. Lanjut. Karena kita bermain satu variabel, kliknya 1. Nah, udah 1, lalu kita mau pilih yang statistik itu save up. Di sini belum ada statistik, maka kita pilih kursor ke bawah. Nah, yang belum kita masukkan tadi adalah frekuensi. Nah, ini ada statistiknya. Kita pilih angka 3. Pilih 3, karena kita memasukkan frekuensi, maka kita klik 1. Nah, sampai sini mungkin langkah-langkahnya ada di sini nih, Bu, Bapak Ibu. Kita save setup. Munculnya yang seperti ini, langsung kursor ke bawah, munculnya seperti ini. Karena kita pilih yang statistik, pilih 3. 3, muncul frekuensi, kita butuh frekuensi, maka kita pilih 1. Langkah selanjutnya kita masukin data. Kita udah tahu nilai topiknya 3,5, 5,5, 7,5, sama 9,5. Jadi kita tinggal isi di sini 3,5 sama dengan 5,5 sama dengan lagi 7,5 sama dengan 9,5. Jadi ini kita udah tahu tadi dari yang awal. Nah, frekuensinya kita lihat data, kita pindah kursornya aja. Kursornya kan bisa diklik kiri kanan. Ya. Langsung ke atas. Di 1, itu nilai frekuensinya kan 2 tadi. 2 sama dengan 4. Data berikutnya 4. Lalu data berikutnya lagi 8. Frekuensi berikutnya 6. Sama dengan. Nah. Oke. Selanjutnya kita pilih OPTN. Optionnya lagi. Klik OPTN. Muncullah di sana ada select IP, editor, variabel. Karena kita statistik, kita pilihnya yang keempat. Klik 4. Lanjut. Nah, ada tulisan statistik 1 variabel. Berarti udah pas yang kita pilih. Kita klik OPTN lagi. OPTN. Dan tadi udah 1 variabel. Karena pilihan kita tidak ada, kita cari ke kursornya ke bawah. Nah, sampai ada sum, variabel min, max, dan normal distributif. Nah, kita kan butuh variabel. Kita ambil pilihan 2. Nah, kita di sini tahu kenapa variabel, karena ini banyak Bapak Ibu kata alfa mungkin. Yang 1 itu isinya apa, 2 isinya apa. Jadi biar kita tahu, kita pilih dulu. Jadi kita tahu kalau kita mau cariin, kita berarti kliknya angka 1. Nah, klik 1 sama dengan. Langsunglah muncul di sini rata-ratanya itu adalah 7,3. Jadi tujuan kita memunculkan ini untuk melihat apa sebenarnya yang akan kita cari, yang kita butuhkan. Kalau seandainya nanti kayak ada simpang satu atau apa yang lain, kita bisa klik 2 dengan itu. Di OPTN-nya nanti kita balik ke awal.
Jadi kita bisa nanti pilih angka 2, angka 3, atau angka 4. Tergantung kebutuhan. Kalau tadi kebutuhan kita mencari rata-rata, jadi harusnya angka 2. Nah, itu cara mencari min di class width untuk data berkelompok. Sekarang mungkin kita lanjut ke data Ibu Dira. Ya, mungkin berarti kita sudah selesaikan tadi yang menentukan nilai min untuk data tunggal dan data berkelompok. Mungkin ada barangkali pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu guru matematika hebat lainnya sebelum kita masuk ke median barangkali. Silakan bapak dan ibu yang lain sementara sebelum Ibu Dira. Kasihan, ini ada Ibu Elvira, Ibu Elvira, iya. Ibu Elvira, sepertinya ada yang ingin ditanyakan, Mbak Isi? Iya. Silakan Ibu, sudah silakan. Iya, silakan Ibu Elvira. Silakan sebelum kita masuk ke median. Ya, sebelum kita masuk ya, Bu. Ini di data tunggal, sebagaimana mestinya Bu Dira juga sudah memperagakan, tapi sudah mencoba di melalui emulator yang saya punya. Kemudian untuk data berkelompok, Bu, bisa kebetulan hasil dengan Bu Dira 7,5, saya mendapatkan di kalkulator saya 7,5. Kira-kira cek kesalahan data kita di mana lagi, Bu? Bagi mana letak salahnya gitu. Mencek kesalahan data kita, Bu Dira. Mbak Isi bisa bantu, Mbak Isi? Ya, Ibu. Itu tadi mencek kesalahan data kita, Mbak Isi. Itu pertanyaan dari Ibu Elvira Diana tadi. Oke, baik. Mungkin kalau dicek data seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dira tadi, bahwa pada saat penginputan data di menu 6 itu Bapak Ibu bisa lihat. Nah, jadi ini bisa jadi salah satu uji ketelitian siswa. Nah, oke. Bu Dira mohon menu 6. 1. Ya. Nah, kan di sini tadi penginputan data ya Bu Elvira ya. Nah, kalau misalkan datanya diinput tadi ada, kalau saya tidak salah ada 20 data yang diinput oleh Ibu Dira. Ibu juga seperti itu. Nah, kalau misalkan datanya Ibu sudah input, nanti Ibu tekan option. Oke, coba ditekan option Bu. Oke, Bu. Oke, ditekan option, pilih ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Oke. Sebentar. Oke, tekan option lagi, Bu. Maaf saya dari. Oke. Nah, ini coba tekan AC, Ibu. Oke, satu variabel, tekan OPTN, Ibu tekan pilih nomor 3. Oke, nah jadi kalau Ibu Elvira pilih nomor 3 itu akan back ke data yang sudah Ibu input. Jadi mungkin silakan lihat datanya, salah penginputan di mana, nanti silakan arahkan kursor ke data yang salah, dan kemudian masukkan data dan tekan sama dengan. Halo Bu Elvira. Iya. Bisa Ibu? Data yang kita lihat itu yang mana tadi Mbak Isi, karena dari apa tadi? Dia kosong gitu kan, ketika kita masukkan itu teks dan frekuensinya kosong gitu. Kita kan mau ngecek gitu. Iya. Baik. Saya coba ya Bu ya. Bu Dira kita boleh ya masukkan datanya lagi sini. Frekuensinya 4, 6. Oke.
Nah, ini kan seperti data yang seperti ini ya Bu ya. Nah, setelah itu kan kita akan mencari nilai median. Nah, untuk mencari nilai median kan kita tekan OPTN. Nah, Ibu bisa gunakan nomor Min, Ibu, min berarti? ya. OPTN, Ibu bisa pilih nomor 1 itu akan hasilnya akan keluar atau bisa scroll ke bawah. Bisa scroll ke bawah. Oh tidak. Oke, ke atas lagi Bu, sebentar. Saya salah. Pilihnya nomor 4. Nah, ini kan nomor 4. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Nah, tadi coba kita hitung ya. Kita ke PTN lagi ke bawah. Nah, kita kan mau cari nilai nilai median ke bawah lagi. Nilai apa Bu? Nilai min ya? Min. Oke, pilih nomor 1. Pilih nomor 2. Pilih nomor 2. Nah, pilih nomor 1. Oke, sama dengan hasilnya sama Ibu berapa tadi? 7,3 benar. Kalau Bu Dira dapatkan 7,5 tadi Bu. 7,3. Oke, jadi kalau baik, jadi tadi kan Ibu menceritakan keadaannya data hasil ini diperoleh oleh siswa berbeda ya Bu ya. Kita bisa mengedit datanya. Kita bisa tekan OPTN. Ya. Nah, pilih nomor 3. Oke. Kita back ke data ya Bu ya. Jadi kita kembali ke data kita. Jadi kita minta siswa untuk melihat. Nah, mungkin ada di data yang diinput atau frekuensinya yang salah pada saat penginputan. Ini bisa diedit dengan cara mengarahkan kursor ke arah yang salah. Nanti tekan angka dan tekan sama dengan. Jadi siswa tidak harus kembali menginput data dari awal. Oke, baik. Mungkin sekian Ibu, saya kembalikan ke Ibu Dira. Terima kasih Mbak Desi. Barangkali cukup jelas apa yang dijelaskan oleh Mbak Desi tadi. Silakan Ibu Dira sudah minum, Ibu Dira? Ya, silakan Ibu Dira. Oke, tadi jadi saya ambil kesimpulan lagi. Kalau seandainya ada kesalahan, berarti kita tinggal cek OPTN sama data. Pilih data, sama data. Nah, sekarang kita lanjut untuk median. Karena median itu kan kita sudah tahu sebelumnya, kalau untuk mencari median ada caranya itu pakai tepi bawah, lalu di bawah ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali C. Jadi biasanya anak-anak di sini merasa agak keribetan. Jadi kalau di sini ada saya kasih contoh soal, datanya seperti ini. Kita coba menyelesaikan. Maaf. Nih. Duluan. Bentar. Selesai. Slide-nya. Maaf Bapak Ibu, ini slide-nya terhapus. Kita coba pelan-pelan aja dulu. Oke, kita bersihkan layar kita lagi. Itu kalau seperti ini berarti shift 9 1 sama dengan. Jadi data yang tadi kita hapus. AC. Nah, data udah sama semua. Lalu menu. Karena kita mau masuk data, berarti menu yang kita pilih adalah menu 8. Sama seperti tadi, waktu kita memasukkan data untuk min, kita ambil depannya aja dulu. Seperti interval awal.
Berarti di sini ada 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Oke. Lalu kita masukkan yang atas ya, atas-atasnya. Atas pakai sensor ke kanan. Kita mulai dari B1. Ini 54, 59, 64, 69, 74, 75, 79, 84. Nah, kolom C tadi. Kolom C itu kita ngambilnya yang batas tengah, titik tengah, nilai tengah. Kita pakai fill formula, ngambilnya tadi di OPTN 1. Buka kurung. Kita mulainya dari A1, berarti alfa A1 ditambah ya dengan B alfa cari tuh lalu dibagi 2. Udah sampai dicek formulanya, kalau udah oke, sama dengan kita mulainya dari C1 sampai, saya hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita sampai C7. Di delete, satunya 7. Jadi ini formula yang kita butuhkan untuk nilai tengah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sampai sini. Kita lanjut sama dengan, biar kelihatan langsung. Nah, ini dia. Jadi nilai tengah dari 50 sampai 54 adalah 52. Lalu nilai tengahnya 55 sampai 59 itu 57. Jadi udah kelihatan di sana. Lalu kita masuk ke metode statistiknya. Karena ini data udah kita input di spreadsheet. Maka kita kliknya menu, statistik letaknya di 6, pilih 6. Setelah pilih 6, satu variabel di angka 1, kita tekan 1. Lalu kita mau masukkan frekuensi, klik shift, setup, munculnya yang ini, masih belum ada di sana lambang statistiknya, berarti kita kursor bawah, lalu statistik ada di angka 3, maka kita pilih 3. Nah, setelah pilih angka 3, lalu kita butuh memasukkan frekuensi, pilih angka 1 tadi ya. Kita masukkan tadi nilai tengahnya. Itu mulai bisa salah ya, maaf. Tadi kepencet. Save. Tahan dulu. Oke, tadi seperti ini. Kita cari statistiknya di angka 3. Jadi kalau mau pakai frekuensi, pencetnya tekannya angka 1. Tadi dia kepencetnya angka 2, maka frekuensi nggak muncul. Jadi karena kita mau entrykan frekuensi, tekannya angka 1. Nah, untuk X-nya, udah ada X sama frekuensi. X ini adalah XI-nya tadi. Nah, nilai tengah kita mulai, harusnya tadi kita catat ya. Biar bantu aja 52, 55,
57, terus 62, 67, 72, lalu 77, 82. Biasa kursornya. Oke, untuk data yang pertama itu frekuensinya 2, 5, 8, 10, 7, 5, 3. Nah, ini dia datanya yang udah dimasukkan. 52, frekuensinya 2, 57 5, 62 8, 67-nya 10, 72 7, 77 5, 82 3. Setelah data dimasukkan, berarti kita tinggal mengolah statistiknya lagi, pilih OPTN. Nah, di OPTN kita pilih statistik, olahan statistik berarti di 4. Kalau sudah sampai di statistik satu variabel seperti ini, berarti kita pilih OPTN lagi. Nah, di sini tadi yang 3 kalau kita mau ngecek data. Sementara sekarang kita mau ngolah data. Itu satu variabel. Saya pilih angka 2. Nah, di sini muncul banyak ini Bapak Ibu. Ada X bar, lalu ada ragam, variansi, simpangan waktu, semuanya ada di sini. Total X-nya berapa, X kuadratnya berapa. Sementara kita butuhnya median. Kalau butuh median kan nggak ada di sini, belum ada mediannya. Tinggal kita cari dengan kursor ke bawah. Nah, ini muncul ada mediannya 67. Jadi kita tinggal klik kursor ke bawah, maka ada median 67. Nah, itu untuk mencari median. Jadi cara ini juga bisa kita pakai untuk mencari kuartil Q1 dan Q2. Nah, di sini akan muncul langsung Q1 Q3-nya berapa. Nilai minnya juga sudah ada di sini. Jadi semuanya udah lengkap di sini, nilai max-nya. Jadi kalau kita mau cari kursor ke bawah. Berarti dengan satu input data kita sudah dapat semuanya ya Bu Dira ya? Iya, dan input data kita bisa cari ketahui apa data yang kita peroleh, yang kita butuhkan. Ini dia. Jadi untuk nyarinya cuma kursor atas bawah aja butuhnya. Baiklah, Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu guru matematika hebat semua, itu tadi tentang median, tapi sebenarnya kita bisa dapatkan semuanya. Apakah sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Kita persilakan. Silakan Bapak dan Ibu raise hand. Kalau ada yang bertanya, ada yang ragu, atau seperti saya tadi minta diulang seperti itu, kita persilakan. Ini ajarnya kita supaya sampai tujuannya yang ilmu yang diberikan oleh kita. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya, mau meyakinkan atau bagaimana? Begitu Bu Andi. Ya. Bu Andi, tadi sepertinya Ibu Miss Yuliarti raisen di satu tadi. Ibu Miss Yuliarti. Oh ya, Ibu Miss. Turun lagi. Ya, mana Bu Miss? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini Bu, kita kan udah sampai ke data terakhir tadi ya, sampai ngisikan frekuensi. Tapi kita ingin ngulang lagi, misalnya mengembalikan ke data titik itu. Nah, itu lupa gimana caranya gitu. Ibu pilih OPTN dulu, Bu. Ya, OPTN. Lalu
Udah? OPTN 100. Oh, tadi ada satu variabel ya tulisannya, Bu ya? Ya. Nah, OPTN lagi, Nah. lalu 3. Oke, 3 ya. Nah. Oke. Kita ingin lihat ada yang salah begini kan tadi. Jadi itu ada. Gitu tanya dia. Jadi tinggal Ibu geser aja kursornya atas bawah kiri kanan mana kira-kira yang mau dicek. Ayo. Ibu. Iya. Itu tadi Bu Mir. Ya, ada lagi barangkali Bapak Ibu yang lain yang masih ingin sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sudah cukup paham barangkali Ibu Dira, kita bisa lanjut dengan materi berikutnya. Ya, terima kasih Mbak Bu Anggi. Ini lanjut ke kuartil C1, Q2, Q3. Jadi pada dasarnya caranya sama dengan median tadi karena kita udah tahu caranya. Tapi buat untuk lebih memahirkan lagi, kita coba lagi soal yang ini, tapi kita targetnya mau mencari Q1 dan Q3, Q1, Q2, Q3. Untuk angka awal, klik on dulu. Data kita tadi kan udah ada. On dulu, lalu shift 9, 1 sama dengan AC. Jadi kalau data tidak kita bersihkan, nanti datanya ngawur nanti Bapak Ibu. Karena memorinya cuma nyimpan satu data. Oke. Untuk langkah pertama, kita tetap di menu 8. Karena kita butuhnya preset. Menu 8. Setelah masuk ke 8, kita entry data. Ya, datanya tadi ada sama-sama ini 21, 26, 31, 36, 41, 46. Lalu untuk akhirnya 25, 30, 35, 40, 45, 50. Maaf, Dira lupa. Sama dengan 25, sama dengan 30, 35, 40, 45, 50. Sudah seperti ini, kita tetap lanjut. Ini kursornya ke C1. C1 kita tetap mengisikan nilai tengah. Nilai tengah tadi PTN. Ambil fill formula 1. Lalu buka kurung alfa A1 ditambah alfa B1 tutup kurung dibagi 2 sama dengan, lalu untuk ranknya dari kolom 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cek 6. Delete 6. A1 tambah B1 bagi 2. Ranknya dari C1 sampai C6. Kalau udah, peran sama dengan. Nah, muncul nih nilai tengah. Oke, setelah selesai spreadsheet kita, berarti kita ambilnya ke statistik, yaitu menu 6. Lalu ambil yang satu variabel, itu 1.
karena kita butuhnya masukkan frekuensi, berarti kita klik shift setup, nyari yang ada frekuensinya di sini, di kursor ke bawah, cari angka statistik di angka 3. Masukkan frekuensi itu ya, berarti 1. Baru muncul nanti kolom frekuensi. Lalu kita input data kita tadi, nilai tengahnya tadi. Nilai tengah itu mulai dari 23 tadi ya. Ya. 23, 28, 33, 38, 43, 48. Untuk frekuensinya, Natira bantu 3, 9, 4, 10, 3, 11. Yang ketinggalan Bapak Ibu, 23 frekuensinya 3, 28 frekuensinya 9, 33 frekuensinya 4, 38 frekuensinya 10, 43 itu 3, 48 11. Jadi kita punya ada 6 kita datanya sudah kita entry data, berarti kita mau ngolah datanya lagi. Ngolah data OPTN, statistik, olahan statistiknya di angka 4. Setelah itu kita klik lagi OPTN, karena di sini sudah tertulis statistik satu variabel. Lalu kita butuhnya itu satu variabel ada di angka 2. Lalu klik kursor ke bawah untuk melihat Q1, Q2, Q3. Q1 28, Q2 38, Q3-nya 48. Q2 sama median. Oke. Itu yang untuk kuartil. Jadi kuartil dengan median ternyata langkahnya memang sama semua gitu. Oke, kita lanjut. Bu Anggi, seragam masih berlaku atau bagaimana Bapak dan Ibu? Kalau kita mencoba tadi karena memang langkahnya sama ya Ibu Dira ya, ternyata dengan diulang lebih mahir kita. Akhirnya memang dapat seperti apa yang kita inginkan seperti itu ya. Oke, barangkali ada di antara Bapak dan Ibu yang lain yang masih ada yang mau ditanyakan barangkali? Bisa? Cukup paham berarti Ibu Dira mungkin kita bisa lanjut barangkali. Oke. Kita lanjut ke program sama simpangan baku. Jadi ini saya pengulangan langkahnya sama karena nanti posisi ragam dan simpangan baku juga sudah ada nanti di sini. Nah, biar kalau ditambah paham kita ulang lagi. Untuk ragam dan simpangan, coba kasih soalnya yang seperti ini. Intervalnya dari 21 sampai 25, jumlahnya nanti ada 30. Jadi yang mesti paling ingat itu data harus dibersihkan dulu. Shift 9, 1 sama dengan AC. Jadi semua data bisa bersih. Jadi apapun yang mau kita kerjakan kalau sudah datanya baru, harus ada shift 9-nya dulu. Itu yang mesti diingat. Nah, dari data ini shift 9, 1 sama dengan AC. Nah, kalau udah bersih layarnya Bapak Ibu semua, kita kalau sudah ada data berkelompok, berarti kita pasti mulainya ke split set. Ngambilnya menu 8. Menu, lalu 8. Kita masukkan yang bawah sama atas. 21, 26, 31, 36,
41, 46. Lalu 25, 35, 40, 45, 50. Ingat kolom C itu kita pakai fill formula, jangan sampai kursornya di bawahnya Bapak Ibu, kursornya tetap di C1. Nah, baru kita ambil N, fill formulanya 1, buka kurung, sama dengan langkah yang tadi, alfa A 1 ditambah alfa B 1 2 sama dengan range-nya dapatnya dari C1 sampai 6 dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini dihapus, delete, ganti 6. Oke, sudah selesai step-stepnya. Maka kita masuk ke menu statistik. Menu 6. Pilih satu variabel. Kita butuh satu variabel. Lalu untuk masukkan frekuensi, shift, setup. Belum ada di sini statistik, kursor bawah. Kita cari statistiknya di angka 3. Frekuensi on. Nah, jadi nilai tengahnya itu mulai dari 23 ya. 21 sama 25, 23. 23, 28, 33, 38, 43, 48. Nah, ini kayak saya ini salah input. Kita tarik ke atas lagi. Kita tulis 43 sama dengan dia langsung berubah. Lalu frekuensi kita langsung ke atas. Frekuensinya pertama itu 2, 8, 9, 6, 3, 2. Oke, frekuensinya udah oke. Kita cek lagi, 23 itu 2, 26 itu 28 itu 8, 33 9, 38 itu 6, 43 3, 48 2. Oke, Pak. Sudah ini berarti kita ulangnya lagi OPTN, pengolahan data statistik di nomor 4. Setelah keempat, kita klik OPTN lagi. Kita pilih satu variabel, berarti 1. Lagi kemana? OPTN. Nah, ini kita pilih kursor bawah ya. Maaf tadi dia salah kursor bawah. Lalu variabelnya di 2. Kita butuh ragam. Ragam itu ini ragam Bapak Ibu lambang ragam yang nomor 2. Jadi kita tinggal klik 2 sama dengan. Nah, muncullah ragamnya 43 2,33. Itu dia. Jadi kita bisa, padahal ragam kan rumusnya banyak, jadi kita bisa langsung di sana ambil yang kita ketahui ragamnya 2,33. Kalau untuk simpangan baku kita pilihannya yang nggak pakai kuadrat, yang 3 itu. Saya coba lihat 2, variabel 2. Jadi yang lambang yang seperti ini nih untuk ragam, yang simpangan baku lambangnya nggak pakai kuadrat.
Jadi kita butuh 3, 3 sama dengan. Jadi simpangan bakunya 6,506 dan sekian-sekian. Nah, itulah cara mencari simpangan ragam sama simpangan baku. Oke, Mungkin mari Bu Anggi. iya. Jadi itu tadi bagaimana kita menentukan min, median, kemudian Q1, Q2, Q3 sampai ragam dan simpangan baku yang dikiranya. Kalau bisa dicari kesimpulan bahwa sebenarnya di sini intinya caranya sama, tetapi kita perlu latihan sepertinya. Karena caranya berulang itu, tetapi kita perlu latihan. Baiklah Bapak dan Ibu, barangkali ada yang masih mau bertanya, ada yang masih ragu barangkali, atau ada yang lupa barangkali. Kita tidak usah malu kalau memang ada yang lupa, kita tanyakan saja di sini, karena ini kesempatan kita Bapak dan Ibu. Kita persilakan, silakan raise hand. Ada yang mau bertanya, ada yang mau diminta diulang, atau seperti apa? Ibu Elvira itu. Ibu Elvira, oke. Silakan Ibu Elvira. Ya, Ibu Elvira. Kita lanjutkan barangkali setelah tadi Ibu Elvira. Masih ada Bapak dan Ibu yang masih yang mau ditanyakan barangkali? Sudah cukup. Tidak ada lagi yang ragu barangkali, karena menurut kita tadi pertanyaan kita mengikuti pembelajaran ini, insya Allah kita cukup bisa dimengerti. Kita terapkan nanti kepada anak didik kita. Baiklah, mungkin Ibu Dira ada closing statement barangkali, atau semacam kesimpulan atau apa yang ingin Ibu Dira sampaikan barangkali, kita persilakan. Terima kasih Bu Anggi. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita mencari datanya biasa saja, itu kita memakai langsung pakai -6. Sementara kalau kita udah mulai memakai data kelompok, itu kita masukkan ke menu 8, baru kita ke menu 6. Itu aja kesimpulan. Intinya sama, tinggal kita ulang-ulang saja, insya Allah bisa gitu. Mungkin terima kasih, ini yang bisa Dira sampaikan pada hari ini. Terima kasih karena udah ada perhatiannya, dan Dira mohon maaf karena banyak gangguan, karena kurang sehat. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.